Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini kita kembali akan bersama-sama bersaat teduh. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, mungkin capek, mungkin lelah, mungkin masih mengantuk, ya. Apapun itu, mari kita akan berjuang untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan beri saat teduh ini dengan sungguh-sungguh, yaitu lewat fokus penuh kepada Tuhan, menikmati saat bersama dengan Tuhan. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kesempatan kami boleh bersaat teduh lagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk dalam pembacaan firman. Kiranya Kau berbicara pada setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman. Kiranya Kau mengajar kami dan memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan bersama masuk di dalam kitab Matius, ya, yang kita mana sudah sampai di Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Puji Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Haleluya. Kami sangat mempercayai pada waktu kita tadi baca Alkitab, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, izinkan kami mengulas sedikit karena ada ayat yang menurut kami sangat menarik, yaitu pada ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Simon Petrus, ya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Ya, berbahagialah. Mengapa berbahagia? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Haleluya. Kita tentu mengetahui kisah ini, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang kata orang, "Siapakah aku ini?" Dan mereka memberikan banyak jawaban tentang banyak pemikiran orang, siapa Yesus sebenarnya. Lalu kita tahu bahwa dalam kisah itu Simon dengan berani berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun mungkin yang lain percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi yang berani berkata-kata itu menunjukkan ada sebuah keberanian, keyakinan. Karena orang kalau tidak yakin betul-betul tentu tidak berani. Ya, contohnya saudara, ketika saudara tidak yakin betul dengan seseorang, saudara akan tidak berani mempercayakan sesuatu atau bercerita atau apapun itu. Tapi keyakinan yang betul-betul kokoh itu seringkali yang akan mendorong seorang berani berkata-kata. Demikian juga saya yakin Petrus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah sebabnya dia langsung berani berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia." Artinya kau bisa berkata-kata bahwa aku adalah anak Allah. Kamu beriman bahwa aku adalah anak Allah. Itu bukan dari dirimu, tetapi Bapa-Ku yang menyatakannya kepadamu. Artinya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, hai Simon, sehingga kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dari sini juga sekali lagi menjadi sebuah peringatan bagi kita, betapa apapun yang kita miliki, bahkan kepercayaan kita pada Yesus, itu semata-mata adalah karena kasih karunia semata-mata. Karena itu kita harus berbahagia, seperti kata-kata Yesus kepada Simon. Berbahagialah, artinya Yesus mengingatkan, bahagialah kamu, bukan karena kamu dapat harta banyak, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu sembuh dari penyakitmu, tapi berbahagialah karena kamu diberi iman untuk percaya kepada Yesus. Seringkali saya menemukan orang baru berbahagia ketika mendapatkan uang banyak, disembuhkan dan lain-lain. Tetapi hari ini berbahagialah dan rayakanlah imanmu yang membuat engkau hari ini bisa percaya Yesus. Bahkan kemauanmu untuk melayani Tuhan
Sehingga kau dengan capek, dengan berat, kau pun tetap melayani Tuhan. Rayakan kemauanmu untuk melakukan itu. Karena sesungguhnya bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tetapi Bapa yang di surga yang memberikan itu kepadamu. Rayakan dan berbahagialah, karena sesungguhnya upahmu besar di dalam kerajaan surga nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kembali Kau mengingatkan pada kami Tuhan untuk berbahagia. Ketika tidak ada alasan mungkin tampaknya bagi kami untuk berbahagia. Tapi hari ini Kau kembali mengingatkan bahwa ada satu alasan yang kuat untuk kami berbahagia. Kalaupun mungkin hari ini kami rasa capek karena melayani-Mu, kami rasa berat, tapi ada harusnya kami bahagia. Karena kami tahu kemauan kami untuk bekerja bagi Tuhan, kemauan kami untuk beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, itu adalah kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami. Tidak semua orang mendapatkannya. Dan kami sangat berterima kasih Tuhan kepadamu. Kami berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Praktekkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Sekarang saya akan berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita akan berdoa. Bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, mari kita akan doakan terus untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa, teruskan doa kita. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini ada di antara mereka yang dibunuh, disiksa, dianiaya, ditindas, dikucilkan karena nama-Mu, karena iman percaya mereka kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mohon kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, bahkan kota di mana kami tinggal, yaitu Mojokerto, dan di berbagai tempat kota-kota di mana kami tinggal, teman-teman kami tinggal. Tuhan, kami berdoa Bapak, kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan limpahkan berkat atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, bahkan hujan pertobatan jiwa-jiwa terjadi kiranya atas Indonesia, bahkan atas seluruh dunia. Berikan damai sejahtera, pertolongan dan pertobatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, mohon murnikan hati kami. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, murni untuk melayani-Mu Tuhan. Tidak ada tendensi yang lain, tapi benar-benar hanya memandang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Cukupkan juga kiranya apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Perlengkapi kami dan keluarga kami lebih-lebih lagi, untuk kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, mohon berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa pada jemaat-jemaat ini Tuhan. Sampai akhir hidup mereka, Tuhan tolong mereka agar tidak ada yang terhilang, tetapi mereka dapat membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, bagi kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, berkati keluarga mereka,
pelayanan mereka dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit, apapun itu dan dimanapun saat ini mereka berada, kami berdoa bersama-sama. Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang mengalami masalah hari-hari ini, apapun masalah yang dihadapi. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, Tuhan kiranya Kau ampuni kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami di mana, dan kiranya Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup rukus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sekarang saya persilakan kita untuk berdoa bagi perkumpulan kita masing-masing. Mari kita berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sekarang Tuhan, kami berdoa, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Tuhan, kami berserahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.